Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. The first, we must say alhamdulillah to Allah subhanahu wa ta'ala because He has given us His mercy and His blessing so we can meet today in this morning be fun to begin our lesson today. And then, salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam because he has bring us from the darkness era to the lightness era. So we can feel Islamic era right now. Jadi langkah yang pertama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah karena Dia telah memberikan, karena Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan kita telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Kalau kita hitung dengan apa takkan pernah bisa kita hitung. Walaupun kita jadikan dedaunan sebagai kertasnya, ranting-ranting pohon sebagai penanya, dan tinta di lautan dan air di lautan sana sebagai tintanya, takkan bisa akan menghitung nikmat yang Allah berikan. Jadi, dan yang kedua, salawat dan salam mari kita hadiahkan ke Nabi Muhammad SAW karena dia telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang kita rasakan saat ini. Maka kita selaku umatnya wajarlah kita mengucapkan sholawat yang mana ringan dalam lisan, insya Allah berat dalam timbangan. Yang berlafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, yang saya hormati dan yang saya sayangi Adinda dan kawan-kawan sekalian yang masih meluangkan waktunya untuk belajar dan terus semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Walaupun kita berada dalam kondisi yang sangat terpuruk, yaitu pandemi melanda, yang mana terjadinya social distancing, yang tadinya kita bersua tatap muka tidak bisa, yang tadinya kita bisa bercanda dengan kawan tidak bisa. Maka dalam situasi ini kita harus sabar dan terus berdoa, jangan putus asa dan berharap semoga masa yang seperti ini cepat berlalu. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk memulai pelajaran kita, sebelum masuk kita ke pelajarannya, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah karena Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Siapa saja yang melakukan amal baik tapi tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka amalnya itu terputus. Artinya bukan amalnya diputus-putus, bukan, tapi hilang keberkatan dari amal baik tersebut. Keberkatan ya. Bang, recording doa bangun dah. Lupa saja sumpah. Mengkat susah anda waras. Jadi untuk memulai pelajaran siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mari, jadi alangkah baiknya kita sama-sama mengucapkan basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang monolog naratif. Siapa di sini yang tahu tentang monolog naratif? Fadilah Ulpah. Gimana? Apakah Fadilah
sudah tahu apakah itu yang dinamakan dengan monolog naratif? Kurang tahu juga. Oke. Sekilas tentang monolog naratif. Dia itu adalah biografis atau jenis monolog di mana aktor mengingat kembali cerita-cerita dan peristiwa aktual dalam hidupnya. Aktor atau penulis bertindak sebagai narator yang memungkinkan cuma sedikit atau bahkan tidak sama sekali dalam menampilkan karakter lain dalam cerita. Contohnya kita menceritakan suatu kisah yang mana kisah itu kita sendiri. Kita naratornya, padahal dalam cerita itu kita sendiri yang apa? Yang diceritakan, ya begitu. Jadi dalam pelajaran kita kali ini kita akan membahas suatu legenda, yaitu tentang batu bunga. Jadi Fadila tahu apa itu batu bunga? Tidak juga. Dia itu satu cerita yang mana dia dari Pulau Jawa. Oke? Karena kita sama tidak tahu apa itu cerita batu bunga ataupun mari kita sama-sama mendengarkan yang saya bacakan ini. Mudah-mudahan dari pembacaan saya ini adik ataupun kawan paham dengan apa yang dikatakan monolog naratif. Pertama saya akan membacakan duluan materinya. Today, I'd like to tell you legend of the South Sea, Central Java. The title is Stone Flower or Bunga Batu. Hari ini saya akan menceritakan sebuah legenda dari Jawa yang mana ini adalah judulnya Stone Flower ataupun bunga batu. Well, listen carefully. Jadi, dengar baik-baik. A long time ago, the people of Wonokerto Kingdom were very worried because the Queen Dewi Kalestika had suffered to a strange lioness for a long time. Jadi, dahulu kala ada orang Wonokerto, kerajaan sangat khawatir karena Ratu Dewi Kalesekti telah menderita penyakit aneh, penyakit dalam waktu yang lama. Doctor and Siemens were ordered to cure the queen, but the queen wasn't helped. Meanwhile, the high priest of the kingdom was praying to God when he heard voice echoing. The queen can be carried by the stone flower. This is flowers has no leaves or stem. It right. It grows on the stone healing the same this. Ente yo tahu lagi yo Sonia Hanai tentang materi ini. Oke.
Uh, so our material today is the narrative monolog naratif in Indonesia. Fadilah, do you know about monolog naratif? Fadilah, apakah kamu tahu apakah itu monolog naratif? Kurang tahu Bang. Mungkin setelah Abang jelaskan, mungkin saya akan mengerti. Oke, kita jelaskan. Monolog naratif ialah biografis adalah jenis monolog di mana aktor mengingat kembali cerita-cerita dan peristiwa aktual dalam hidupnya. Aktor atau penulis bertindak sebagai narator yang kemungkinan cuma sedikit atau bahkan tidak sama sekali dalam menampilkan karakter lain dalam cerita. Tahu di situ apa pengertian monolog naratif? Tahu? Tahu. Apalah? Seseorang tokoh tersebut menceritakan pengalaman yang terjadi pada dirinya itu. Ah ya, bagus. Jadi untuk lebih lanjut kita kita harus membaca suatu kisah yang dimana kisah ini yaitu dari Jawa yang judulnya ialah Stone Flower atau bunga batu. Jadi untuk kali ini saya serahkan Fadilah bisa membacanya. Jadi saya akan menunjukkan materinya biar Fadilah membacanya, Abang yang menjelaskannya, ya kan? Sudah kelihatan? Belum. Belum. Oke. Wacana monolog bentuk naratif. Inilah contohnya. Ayo baca. Today, I'd like to tell you a legend from South Sea, Central Java. The title is The title is The Stone Flower or Bunga Batu. Okay. Well, listen carefully. A long time ago, the people of Wanakerta Kingdom were very worried because the Queen Devi. Tak kedengaran. Dikit dari today. Dari A long time ago, the people of Wanakerta Kingdom were very worried because the Queen Devi Kalasekti had suffered from a strange illness for a long time. Yeah. Doctors and shamans were ordered to cure the queen, but the queen was not healed. Meanwhile, the high priest of the kingdom was praying to God. When he heard a voice echoing, the queen can be cured by the stone flower. This flower has no leaves or stem. It is white. Yes. So it grows on a stone hill in the same direction of the sunset. Will
will the queen order Tumenggung Arung to search for the flower. Tumenggung Arungbinang was brave, honest, honest, and loyal noble. It's a heaven then. Tumenggung Arungbinang followed the direction of the sunset. Finally, he arrived at the steep hill slope near the South Sea. What happened then? He climbed up the hill, but alas, as he was climbing, Next. up the hill, he slipped and he slid down. He rolled over and fell down unconsciously. Well, slowly. He woke up slowly. He woke up, and you know that he saw a beautiful princess treating his wound gently. Then she fed him with some hot soup. "Who are you really, princess?" asked Tumenggung Arungbinang. "I'm Dewi Tisnawati." And Dewi. "I'm Dewi Tisnawati, the guardian fairy who guarded the Stormflower Garden," said Dewi Tisnawati gently. "It's God's will that the first woman who comes here will be my husband-to-be. I've been waiting for you for a long time, but I have to get the Stormflower of my princess. She is terribly ill," said Arungbinang. "Don't worry, you'll recover soon, and I will show you the way to get the flower." So to cut a long story, Tumenggung Arungbinang managed to get the stone flower with the help of Dewi Tisnawati. Do you know what the stone flower was? The stone flower was actually the sloth's nest. It was made of the Birds. Saliva when it was sleeping. The nest was stuck on the Cave wall of Karangbolong High. "Would you come back to me and marry me after you have finished your task? Please, Dewi Tisnawati." "Yes, you have my word." Dewi replied Tumenggung Arungbinang. Arungbinang took the flower to the queen, and the stone flower was made into soup and given to the queen. Day by day, the queen was getting healthier and healthier. The queen was touched by
Binang's story and give her blessing for Arung Binang to marry Dewi Tisnawati. So in the end, Tumenggung, Arung Binang, and Dewi Tisnawati married and lived at Karangbolong Hill. The purpose of analytical exposition text is to analyze a topic and to persuade the reader that the Story text is until Karang Bolong Hill. okay. Sorry. Okay. Do you know about this story, Fadila? And do you understand what have you read? Saya belum sepenuhnya mengerti, tapi Apakah dari yang telah kau baca, kamu mengerti semuanya? Belum. Kalau memang belum, apa saja yang kau mengerti dari teks narasi tersebut? Coba jelaskan. Ya, supaya kawan kita juga tahu. Ayo. Selain nambah wawasan, ini juga nambah ilmu. Mana tahu abang ya kan kurang tahu. Bisa kita apakan, bisa kita diskusikan di sini. Ya. Apa saja yang kau tahu dari sini? Dari yang kau baca, apa saja? Saya cuma mengerti terjemahannya, but saya belum mengerti alur ceritanya dengan sepenuhnya. Yang manalah terjemahan yang kau mengerti? Akhirnya dia menikah dengan si Dewi itu. Dan hidup bersama, itulah. Oke, dari terjemahannya saja kita apakan? Cari tahu bagaimana. Kalau memang kita tidak tahu ya, kita harus cari tahu ya kan. Jadi dahulu kala di Wonokerto, di kerajaan Wonokerto, ada seorang dewi yang namanya Kale Sakti. Dia ini menderita penyakit yang cukup lama, tabib pun tidak dapat menyembuhkannya. Sementara itu, imam besar kerajaan sedang berdoa kepada Allah. Dengan bergema, ratu bisa disembuhkan oleh bunga batu. Warnanya putih, tumbuhnya di bukit batu, arah yang sama matahari terbenam. Iya kan, ini ada tempatnya sangat jauh ya kan, membutuhkan perjuangan yang sangat tangguh ya. Kita harus semangat dalam memperjuangkan untuk supaya bisa mendapatkan obat. Misalnya kita udah berobat ke dokter ini, kalau kita bayangkan ini kita tidak bisa sembarang dokter. Semua dokter udah banyak dokter sih, tapi belum semua ya kan. Udah banyak dokter kita apakan. Misalnya kita ada satu penyakit, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini. Contohnya aja sih kan. Kita berobat sini sana nggak bisa. Cuma ada satu obatnya. Itu pun di tempat yang jauh di sana. Ya kita harus apa kan? Berjuang untuk mendapatkannya. Seperti kita tahu dulu apa warnanya, seperti kita tahu dulu di mana tumbuhnya, di mana apanya tempatnya, seberapakah perjuangan yang harus kita butuhkan untuk mendapatkannya. Ya begitu juga dengan Ratu apa tadi? Ratu apa namanya tadi? Ratu apa tadi? Lupa.
Coba kita cari. Dewi Kalasekti, ya. Begitu juga dengan Dewi Kalasekti. Karena penyakitnya ini sudah sudah dia bawa berobat ke sana ke sini ataupun tabib datang ke kerajaan itu tidak bisa menyembuhkannya, maka Syekh di situ berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan sang ratu. Terus lanjut. Ini ratu memerintahkan Tubuh Ranu Arung Binang untuk mencari bunga tersebut. Yang namanya seorang ratu ya dia bukan langsung mengambilnya, dia suruh apa ya, enak kan macam apa kalau ratu ya kan. Kalau cewek gimana? Ratu bisa menyuruh-nyuruh kan. Gini ada permintaan gini disuruh ya kan. Enak kan? Enak. Ah itulah. Kalau mau jadi ratu ya harus rajin belajar. Walaupun nggak ratu namanya, perintah kita bisa didengar ya kan. Dulu yang ratu, sekarang ya orang terpandang ya gitu. Kalaupun sekarang lah, kalau kita cuma orang biasa, nasihat kita pun nggak didengar. Tapi kalau nanti kita udah jadi yang punya nama lah gitu, atau tokoh masyarakat, kentut kita pun aja dijadikan motivasi gitu. Itu udah banyak terjadi ya. Selanjutnya, Arung Binang mengikuti arah matahari terbenam. Akhirnya Arung Binang pergi ya kan. Dia mengikuti apa yang sudah ditentukan. Dia tiba di lereng bukit. Apa yang terjadi kemudian? Tapi sayangnya saat ia mendaki, ia menyelinap dan ia meluncur turun berguling dan jatuh tanpa sadar. Itulah ada peristiwa yang tidak bisa kita tanggapi ataupun kita rasionalkan ataupun kita prediksi. Niatnya kita memang untuk mencari obat, tapi malangnya nasib dia terjatuh. Padahal dia bangun dan kau tahu apa? Dia melihat seorang putri yang cantik mengobati lukanya. Intinya dalam sebuah kesakitan pasti ada obatnya. Ini pun setelah Arung Binang terjatuh, tiba-tiba Allah mengirimkan seorang putri. Dari ia yang mengobati lukanya. Terus ia bertanya, siapakah kau? Tanya Arung Binang. Saya Dewi Tisnawati, peri penjaga yang menjaga batu. Kalau masalah peri kan gimana lah, wallahu a'lam, ini kan namanya legenda ya kan. Yang kita tahu cuma kalau manusia ya perempuan laki-laki gitu. Jin pun laki-laki sama perempuan. Peri istilahnya apalah, angel. Kata Dewi Tisnawati ini dengan lembut. Ini adalah kehendak Allah bahwa orang pertama yang datang calon suamiku akan datang, katanya. Aku sudah lama menunggumu, tapi aku harus mendapatkan bunga batu untuk ratu saya. Dia sakit parah. Oh, bisa jadi ini Dewi Tisnawati ini adalah aulia Allah yang bisa jadi dia mengasingkan diri ke dalam di lereng bukit, dan dia berdoa. Ternyata Arung Binang datang dan ia menganggap Arung Binang sebagai seorang yang diutus Allah untuk dirinya. Paham? Paham, Bang. Oke. Jangan khawatir, Anda akan segera sembuh dan saya akan menunjukkan cara mendapatkan bunga. Kata si Arung Binang.
Jadi untuk memotong cerita panjang, si Arung Binang ini berhasil mendapatkan bunga batu dengan bantuan si Dewi Tisnawati. Bunga batu sebenarnya adalah sarang burung layang-layang. Itu yang katakan bunga batu itu. Itu terbuat dari air liur burung saat sedang tidur. Sang sarang terjebak di dinding gua bukit Keranggumin. Jadi si Dewi Tisnawati ini setelah mendapatkan bunga batu itu, dia bertanya kembali, apakah Anda kembali kepada saya dan menikah denganku setelah tugasmu selesai? Ia menagih janji yang dia mempertanyakan pertanyaannya kembali karena tadi dia hanya meminta bantuan saja, ya kan? Itulah permohonan sang Dewi Tisnawati. Dan siapa ini Arung Binang ini menjawab juga, iya. Anda memiliki saya, kata si Dewi. Arung Binang membawa bunga itu untuk sang ratu dan bunga itu dibuat menjadi sup dan diberikan kepada ratu. Hari demi hari sang ratu menjadi lebih sehat dan lebih sehat. Sang ratu tersentuh oleh cerita Arung Binang dan memberinya berkah bagi Arung Binang untuk menikahi si Dewi Tisnawati. Jadi pada akhirnya mereka menikah. Dan Dewi Tisnawati apa tadi? Susah kali nyebutin namanya ya. Dewi Kalasakti juga sembuh. Dari cerita ini kita banyak mengambil kesimpulan. Dari apalah kesimpulannya yang Fadilah dapatkan?